Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bumpi, kembali lagi bersama saya Rindra tentunya di Bumpi Podcast ya. Kali ini saya lagi berada di Patuha Resort, tentunya di daerah Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini juga saya di samping kanan saya ini ada Bapak Ari Joko Sulistyo SH, dan beliau ini adalah presidium dari Apgati. Apa sih Apgati ini? Nanti saya akan ngobrol-ngobrol seperti apa Apgati itu, kemudian misi-visi dan lainnya, dan ada apa dengan Bumpi Center ini ya. Oke. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mas Indra. Oke. Apa kabar Pak Ari? Baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Ari. Banyak yang nanya ke saya. Kemarin Pak Rindra. Kemudian ada yang nanya juga, ini Apgati itu apa? Katanya, kok saya baru dengar katanya seperti itu. Ini kan saya dari Bumpi Center, kemudian kita kerjasama dengan ada pelatihan barista dengan Apgati. Pak Rindra, itu Apgati itu apa? Bapak bisa menjelaskan Apgati itu apa? Baik, terima kasih Mas Rindra ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Apgati, itu sebenarnya melalui sebuah proses perjuangan yang tidak sebentar ya, tapi memang panjang. Karena memang Apgati sendiri itu kepanjangan daripada Aliansi Pekerja Buruh Garmen Tekstil Indonesia. Nah, di mana kawan-kawan federasi yang tergabung dalam Apgati itu sendiri, mereka bekerja di sektor tersebut ya. Nah, yang kita tahu bersama bahwa sebenarnya sektor daripada TGSL, Tekstil, Garmen, Leather, dan Sos ya. Sos itu memang industri padat karya. Di mana industri padat karya itu banyak mempekerjakan pekerja-pekerja ataupun buruh di situ yang sangat besar sekali. Nah, tentunya ini pun sebenarnya menjadi potensi bagi kita, bagaimana sebenarnya wadah Apgati itu sendiri bisa memperjuangkan aspirasi daripada buruh pekerja itu sendiri. Apa sih yang diperjuangkan? Nah, sebenarnya pertanyaan apa yang diperjuangkan Apgati sebenarnya? Nah, Apgati ini sebuah rumah besar kalau kita bisa artikan rumah besar bagi federasi-federasi yang tergabung di dalam Apgati itu sendiri. Federasi-federasi terjadi pada serikat pekerja, serikat buruh yang punya nama berbeda ya. Yang tapi punya tujuan yang sama. Nah, selama ini cenderung bahwa pemikiran orang serikat pekerja, serikat buruh itu terfragmentasi, ya, terpecah belah, tidak bisa bersatu. Nah, kita sebenarnya ingin membuktikan bahwa Apgati berdiri untuk itu, ya, menjawab bahwa serikat pekerja, serikat buruh bisa bersatu, ya, di dalam sebuah rumah besar. Nah, kalau ada rumah besar, tentunya lebih mudah secara politik, ya, kita untuk memperjuangkan kawan-kawan pekerja buruh terkait dengan kesejahteraan. Karena kalau kita berjuang sendiri seperti lidi, ya, satu lidi pasti mudah patah. Betul. Tapi kalau ini lidi kita jadikan satu, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sekali. Oleh karena itu sebenarnya di Apgati kita ingin visi, misi, dan tujuan yang sama. Kita mencoba untuk bersama-sama untuk memperjuangkan tersebut di dalam rumah besar Apgati itu sendiri. Nah, jadi perjuangan-perjuangan kita itu adalah bagaimana kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, melalui potensi keanggotaan kita yang sangat besar di industri padat karya ini. Oleh karena itu sebenarnya Apgati sebagai rumah aspirasi, ya, kemudian menyampaikan kepada pemangku kepentingan, ini yang kita dorong menuju ke sana, Mas Indra. Oke, Apgati sendiri itu wilayahnya untuk seluruh Indonesia atau hanya per wilayah saja Pak untuk sementara ini? Kalau untuk untuk Apgati sendiri hanya ada di pusat. Kita tidak membentuk di wilayah-wilayah. Oleh karena kebijakan di Apgati itu sentralistis. Jadi kemudian apa yang kita putuskan di Apgati itu akan diikuti oleh Apgati di tingkat wilayah. Tapi ya, menaungi di seluruh Indonesia gitu. Tapi menaungi seluruh Indonesia. Artinya ada buruh, kemudian tadi Aliansi Pekerja Buruh Garmen, alas kaki, dan sepatu. Juga sepatu ya, dan tekstil ya, Indonesia itu ya. Artinya bahwa seluruh pekerja dan juga buruh-buruh itu memang kalau nggak salah yang sering saya dengar itu ada SPSI, kemudian
Gartex dan lain-lain itu di bawah juga Apgati ya mungkin ya? Oh ya, ya. Iya, gitu. Jadi kita itu ada saat ini kita yang bernaung di bawah Apgati itu ada 6 serikat, Mas Rindra ya. Yang pertama adalah Gartex, yang kedua adalah TSK, KSPSI, kemudian TSK SPSI, ya, kemudian di situ ada KSPN, kemudian ada Sarbu Musi, ada SPSI 92. Nah, banyak serikat-serikat yang tertarik sebenarnya masuk di dalam Apgati ini. Memang kita sedang membuat merencanakan bagaimana rumah besar ini nanti bisa menampung banyak orang. Tentunya kita perlu pembenahan secara internal untuk menerima mereka itu masuk dalam Apgati. Tentunya juga selaras dan seplatform dengan kita ya, supaya untuk memudahkan perjuangan-perjuangan kita itu bagaimana kita membangun sebuah kesejahteraan buruh dan pekerja ya, sesuai dengan harapan kita bersama tentunya di situ. Nah, berapa jumlah keanggotaan Apgati secara keseluruhan ya sekarang ini kan sekitar 750.000 ya. 750.000 seluruh Indonesia. Nah, memang situasi pandemik ini memang keanggotaan kita banyak berkurang ya, oleh karena mereka banyak di PHK ya, kemudian mereka banyak dirumahkan ya, seratusan ribu lebih lah kita kehilangan solusi dari Apgati sendiri ketika ada buruh atau karyawan yang memang itu dirumahkan, Pak? Apakah ada solusi yang untuk menghandle seperti itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita sebenarnya sudah selaras dengan program pemerintah ya, bagaimana menciptakan UMKM ya kepada masyarakat umum ya, kemudian buruh pekerja, karena memang pemerintah mendorong supaya banyak juga usaha-usaha kecil ini tumbuh dan berkembang ya. Oleh karena itu yang bisa menjawab persoalan-persoalan baik situasi COVID ya maupun pasca COVID, pasca pemulihan. Saya pikir mereka mempunyai keinginan yang besar ya, mereka menjadi seorang usahawan ya, dimulai dari UMKM yang itu menjadi pembinaan ya daripada serikat pekerja, serikat buruh itu sendiri. Nah, di Apgati sebenarnya banyak UMKM di bawah kami ya, di bawah kami, sehingga yang saya katakan bahwa kita sudah selaras dengan program-program pemerintah kan sudah memberikan bantuan sebenarnya ya, dalam bentuk insentif ya, baik itu bantuan secara tunai, secara langsung ya, baik itu perorangan maupun kelompok ya, kemudian juga bantuan dengan misalkan tanpa bunga, kan kira-kira demikian. Nah, saya pikir ini yang bisa dimanfaatkan bagi kawan-kawan yang mereka yang sudah ter-PHK ya, kemudian mereka ingin menjadi seorang usahawan ya. Nah, kemudian juga kawan-kawan yang masih bekerja pun juga bisa manfaatkan usaha-usaha seperti ini, karena memang konsumennya kan ada dalam satu pabrik yang itu relatif lebih mudah ya untuk dipasarkan ya, kemudian ya tidak terlalu sulit ya. Yang penting bagaimana sebenarnya ada kemauan ya, dan kemampuan mau belajar terkait dengan usaha-usaha apapun bentuk usaha itu sebenarnya. Artinya Apgati ini memfasilitasi untuk yang tadi karyawan-karyawan yang dirumahkan, yang di PHK dan lain-lain itu kan, selain itu juga ada karyawan-karyawan yang ingin mempunyai usaha sampingan, mungkin bisa saja seperti itu. Iya, iya. Sekarang kalau bisa saya sedikit jelaskan bahwa apa bentuk usaha UMKM ya yang ada di bawah naungan Apgati itu sendiri. Ya, seperti kan banyak kawan-kawan mereka yang mempunyai konveksi ya, mempunyai usaha sablon, kemudian mempunyai usaha pembuatan sepatu ya, kemudian ya yang itu memang diperlukan oleh teman-teman. Mereka juga usaha sembako. Saya pikir ini juga menambah peluang usaha atau menambah pendapatan bagi keluarga mereka itu sendiri. Oke. Nah, sahabat Bumpi, di Bumpi Podcast kali ini memang ini agak spesial. Kenapa? Karena di depan kita ini ada produk-produk dari salah satunya dari Bumpi, ada Jahe Anget Sundana, kemudian ada Herbatis, dan juga ini di sebelah kanan ini ada Apgati Coffee ya. Apgati Coffee ini sesuai dengan logonya, ada Apgati, di sini juga ada Apgati Coffee ya. Ini teman-teman ya, bisa lihat ya. Oke. dan sama. Iya, sama tuh. Putih ya. Oke. Dan
Sahabat Dumpi, ini kalau melihat sosok dari Pak Ari ini luar biasa. Kenapa? Kalau saya melihat ini kayak vokalis band ya. Ini gaul banget ya. Karena beliau ini adalah seorang presidium dari Apgati ya, Ari Sudistyo ini. Pak Ari, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang Pak Arinya sendiri. Dengan kesibukan Pak Ari yang sekarang sebagai presidium, kemudian di luar itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan lain ya. Bagaimana Pak Ari sendiri mengatur waktu untuk bisa apalagi ada tujuan yang visi-visi dari Apgati sendiri adalah mensejahterakan buruh karyawan untuk garment dan juga alas kaki dan juga tekstil. Seperti apa Pak Ari mengatur waktu? Ya sebenarnya kalau dibilang kita apakah kita super sibuk, saya pikir bagaimana kita memanage ya, memanage kita bisa mengatur waktu kita sebaik-baiknya selaku pemimpin. Nah jadi selain saya sebagai presidium, saya juga sebagai ketua umum ya Serikat Buruh Gartek. Gartek itu garmen tekstil, ya kerajinan, kulit dan sentra industri. Nah, saya membawahi subsektor tersebut. Yang sama juga dengan sektor federasi-federasi serikat pekerja serikat buruh yang tergabung dalam Apgati itu juga. Sama kami sebenarnya mempunyai kesibukan yang masing-masing. Memang kalau bicara soal bagaimana saya sebagai seorang pribadi, tentunya bahwa ya kembali kepada bagaimana kita menggunakan kemampuan manajerial kita untuk memanage sebuah kegiatan-kegiatan penting, kegiatan yang demikian banyak bagi serikat buruh pekerja. Nah, jadi tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mempunyai tim, ya. Nah, tim itu bekerja bagaimana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang itu semua itu ada di pundak saya, itu menjadi sangat ringan sekali ya. Ya tadi seperti kalau satu lidi itu kita akan berat sekali lah begitu kan, memperjuangkan apapun kita akan mudah patah. Tapi kalau misalkan dengan kita dengan solidaritas ya, kita bersama-sama teamwork itu kita berjalan, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Apapun beratnya pekerjaan kita ya, sama saja itu tidak ada dampaknya kepada setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, artinya ini dia pesan-pesan yang mau disampaikan sama Pak Ari lah. Bagaimana kita mengatur waktu, mengatur manajerial waktu. Tentunya jangan hanya satu orang kita bekerja, tapi kita ada tim yang memang membantu sekaligus bisa mengatur semua pekerjaan ini dengan baik sampai hanya bisa ke-manage lah seperti itu. Pak Ari, oke. Pak Ari sendiri ini sebagai ketua umum dari Gartex ya, tadi bilang membawahi dari garmen dan tekstil ya itu ya tadi ya. Iya. Artinya di situ kan ada beberapa karyawan, ada beberapa buruh yang memang banyak lah. Kalau tadi Pak Ari bilang ada 750.000 anggota ya di seluruh Indonesia. Pernah nggak ada buruh atau pekerja yang tiba-tiba curhat sama Pak Ari? Pak Ari, saya begini curhat, pernah nggak ada seperti itu Pak Ari? Oh, jadi sebagai pemimpin itu saya juga sebagai tempat curhat kan begitu kan? Nah, curhat apapun itu. Ya, pekerjaan apapun itu mungkin pernah nggak Bang Ari? Ya itu, jadi memang curhatnya itu kan juga ada yang masalah ekonomi kan demikian kan begitu kan. Nah kadang-kadang juga dengan usianya juga. Aduh, saya sulit sekali masuk bekerja kembali dalam sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan sekarang itu menggunakan tenaga yang sangat produktif ya di sektor padat karya, di garmen, tekstil dan sepatu ya. Itu tenaga-tenaga muda yang banyak dipakai, dimanfaatkan dan diterima bekerja di industri padat karya. Nah, sebenarnya menyambung daripada Mas Rindra tadi ini ada sebuah contoh. Ini kan kopi-kopi ya kayak gitu kan, kemudian ada jahe gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ini kan sebenarnya sebuah usaha yang tidak mengenal usia. Ya. Nah, tentunya ini kalau saya mendengar surat mereka itu, saya akan melihat potensi mereka, ya, melihat umur mereka, karena tidak mungkin kita paksakan sebuah umur kepada sebuah usaha yang itu tidak selaras dengan kemampuan mereka ataupun juga dengan fisik mereka. Nah, saya pikir memang potensi-potensi yang ada di 750.000 anggota itu kan banyak sekali Mas Indra ya. Nah, tentunya ini yang bisa kita manfaatkan bagaimana tadi mengembangkan potensi yang ada di kawan-kawan itu sebuah usaha yang itu produktif, yang mampu menghasilkan benefit ya, keuntungan bagi keluarganya. Juga tentunya juga sebenarnya bisa bagi serikat itu sendiri yang menaungi daripada UMKM kecil yang itu memang menjadi
binaan daripada serikat buruh serikat pekerja itu sendiri. Artinya ada solusi lah Pak ya, ketika banyak yang curhat dan lain-lain, solusinya seperti apa? Pasti Pak Ari dengan tim juga mempunyai solusi bagaimana caranya supaya yang curhat itu bisa kita ladenin juga, kita ajak ngobrol, dan hanya ada solusi bagaimana cara agar ya secara ekonominya juga terbantu mungkin. Oke. Ini Pak, ini kan Apgati sendiri, ini kan baru kali ini membuat ada sebuah kopi dari Apgati Kopi Pak ya? Iya. Baru kali ini Pak ya? Ya, baru kali ini. Oke. Sebetulnya kita kan ini dari kemarin dari Bumpi Center mengadakan pelatihan barista. Kedepannya seperti apa sih Pak prospeknya? Kalau dengan pelatihan barista untuk hanya membuka kedai dan lain-lain, itu kedepannya seperti apa kalau melihat bagaimana kita atau dari pihak UMKM atau dari pihak karyawannya sendiri atau pihak dari buruh untuk membuka kedai, prospeknya seperti apa Pak? Ya sebenarnya sangat bagus sih Mas ya, sangat bagus tadi. Sekarang ini sebenarnya kopi itu merupakan minuman budaya ya, yang itu pada saat orang bertamu, orang mempunyai bisnis pasti diajak kopi kan? Diajak kopi. Ya ngopi yuk gitu kan. Gitu kan. Sekarang orang ayo ngeteh gitu kan begitu. Nah, ayo ngopi yuk gitu kan. Itu bahasa-bahasa yang memang sudah umum lah gitu kan gitu loh. Nah, cuma pertanyaannya adalah ngopi di mana yang enak ya? Kan begitu. Nah, ngopi yang enak tentunya itu yang harus tadi. Kalau Mas Rindra, kopi yang enak seperti apa? Ya. Kemarin saya mencoba kopinya enak loh gitu kan. Ya. Nah, gitu kan. Jadi memang dan kebetulan kemarin sudah ada demonstrasi ya. Demonstrasi bagaimana membuat kopi yang enak, yang sesuai dengan ukuran, ya takaran gitu kan. Nah, saya pikir tinggal bagaimana sebenarnya kawan-kawan itu bisa menerapkan atau kan memberikan ilmu tersebut kepada kawan-kawan ya. Kawan-kawan ya, tadi sebenarnya ini bisa kolaborasi antara Apgati yang tergabung Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung Apgati dengan pihak kawan-kawan yang sudah memfasilitasi daripada program khusus ini ya. Saya pikir ini bisa kita kembangkan. Saya bisa kita kembangkan kolaborasi ini ya kepada rekan-rekan serikat kita yang lain ya. Jadi Apgati ini sebenarnya masih rumah yang itu perlu banyak pembenahan gitu kan, kira-kira begitu. Partnership kita banyak sekali. Saya pikir nanti kita bisa berkolaborasi bagaimana sebenarnya kita akan melihat potensi-potensi yang lain ya, potensi-potensi lain yang saat ini sebenarnya tidak ikut ya, tidak melihat ya, kemudian juga tidak merasakan, mungkin juga tidak paham bagaimana potensi daripada bisnis ini. Tapi saya pikir nanti dengan adanya kolaborasi yang terus menerus, saya pikir ya ini akan menjadi bisnis yang menarik bagi banyak pihak atau kedua belah pihak. Gitu ya. Pak Ari sendiri kemarin sudah mencoba ya kopi? Oh sudah. Enak Pak ya? Kopi sudah, jahe sudah ya. Gitu. Gitu. Itu enak Pak ya. Oke, itu dari Bumpi Center nih Pak. Kita memproduksi kopinya sendiri dan alhamdulillah sekarang Apgati sudah punya kopinya sendiri Pak ya. Ya. Oke Pak, obrolan kita banyak yang ingin saya tanyakan, cuman kayaknya waktunya terbatas Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya dalam durasi yang memang singkat ini banyak yang saya tahu, tahu tentang Apgati, bahwa Apgati ini adalah berusaha untuk memberikan sesuatu yang untuk pekerja buruh garmen, alas kaki dan tekstil di Indonesia ini adalah memberikan kesejahteraan secara ekonomi dan lain-lainnya. Bukan hanya karyawannya saja, bukan hanya pekerjaannya saja, tapi orang-orang atau teman-teman yang lain yang di PHK, yang dirumahkan juga Apgati punya solusi bagaimana caranya dan lain-lain. Ini dia Apgati, luar biasa misi visinya. Tentunya juga untuk sahabat Bumpi yang sekarang lagi nonton Bumpi Podcast ini, jangan lupa komen, like dan juga subscribe ya di sini di channel kita di Bumpi TV. Dan Pak Ari, terakhir, apa yang akan Bapak sampaikan ke teman-teman dari pekerja-pekerja atau buruh-buruh ini atau yang lain-lainnya? Silahkan Pak, bisa sampaikan untuk teman-teman yang lain. Ya, buat kawan-kawan pekerja buruh Indonesia, saya pikir tetap semangat di situasi COVID ini, ya, tetap jaga kesehatan selalu, dan kawan-kawan yang saat ini terdampak baik itu yang di PHK, dirumahkan, bahwa kita
kita menunggu sebuah waktu, ya. Mudah-mudahan COVID ini akan segera berlalu, dan kemudian juga jangan lupa kawan-kawan bagaimana mempunyai inisiatif, mempunyai solusi-solusi penting di dalam situasi COVID ini sendiri untuk membentuk banyak usaha di mana itu sesuai dengan kemampuan daripada teman-teman, ya tentunya juga disesuaikan juga dengan selera masyarakat saat ini. Saya pikir itu yang paling penting sehingga benefit keuntungan itu bisa menjadi nilai tambah, ya nilai tambah dalam situasi COVID ini bagi keluarga, kawan-kawan sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih atas obrolan kita yang sangat menarik ini. Sahabat Bumpi, obrolan kita dengan Pak Ari ini luar biasa, artinya bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan sama teman-teman Afgan ini semoga terus lancar, selalu disehatkan, dan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya Rindra pamit, nanti kita ketemu lagi di Bumpi Podcast episode berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.